Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan tutorial atau materi selanjutnya. Di sini kita akan membuka software Adobe Premiere Pro. Nah, sembari kita menunggu, jadi Adobe Premiere Pro ini adalah program video editing yang dikembangkan oleh Adobe sendiri ya. Program ini sudah umum digunakan oleh rumah-rumah produksi seperti televisi dan praktisi di bidangnya. Jadi keuntungan kalian belajar untuk melakukan edit video menggunakan Adobe Premiere Pro adalah program ini sebenarnya mudah dipelajari dan dalam waktu singkat Anda dapat mencapai tingkat mahir walaupun sekarang masih pemula. Dengan latihan tentunya juga kalian akan bisa. Tetap semangat pokoknya. Jadi Adobe Premiere ini lebih dikhususkan untuk merangkai gambar, video, dan audio, bukan untuk animasi. Untuk animasi sendiri itu sudah ada nih yang namanya itu Adobe After Effects. Namun Adobe Premiere Pro terdapat beberapa trik rahasia yang dapat menampilkan multimedia yang lebih menarik. Nah, oleh karena itu, Adobe Premiere dapat digabungkan oleh multimedia lainnya seperti 3D Studio Max, After Effects, Adobe Photoshop, dan utility multimedia lainnya. Nah, dengan menguasai Adobe Premiere Pro, saya yakin Anda akan mampu menyusun video event. Nah, seperti video pernikahan, video klip musik, film ceria, terus video profil, showreel, dan lain-lain. Jadi, bagi orang awam, ketika pertama membuka Adobe Premiere, mungkin akan sangat rumit karena ya tampilannya seperti itu. Sudah pasti kalian tuh sudah istilahnya itu sudah membuka software ini tentunya sebelum saya masuk ataupun memberi materi saat ini. Jadi program Adobe Premiere ini memang sangat rumit, namun jika terus dilatih dengan metode pembelajaran tutorial sistematis seperti yang sudah saya lakukan selama ini, maka secara otomatis Anda akan memahami tools-tools dan fungsi-fungsi yang ada di Adobe Premiere Pro. Nah, program Adobe Premiere Pro adalah bagian dari Adobe Creative Suite sebagai rangkaian dari desain grafis, video editing, dan pengembangan aplikasi web yang dibuat oleh Adobe System. Nah, mungkin itu adalah pembuka saya untuk materi kali ini. Jadi, setelah teman-teman semua membuka Adobe Premiere Pro CS6, pastinya akan menemui sebuah layar seperti ini. Di sini ada New Project, terus di sini ada Open Project, dan di sini yang paling pojok paling kanan ini adalah Help. Nah, New Project sendiri ini berfungsi untuk memulai sebuah project baru atau lembar kerja baru. Nah, untuk Open Project berfungsi untuk membuka project yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuat KKK ini. Nah, ini project saya sebelumnya, jadi langsung bisa Open Project seperti itu. Nah, terus yang Help ini berfungsi untuk menampilkan bantuan berupa informasi seputar penggunaan pada program Adobe Premiere Pro CS6. Nah, terus ada Recent Project. Nah, ini ada tulisan Recent Project berfungsi sebagai list untuk menampilkan project yang telah dibuat, dimulai dari project yang terbaru. Nah, ini kan ada KKK ini. Ini project saya terbaru. Nah, sebelum saya membuka atau kemarin-kemarin saya sudah membukanya dan saya sudah membuat project. Nah, terus di sini ada tulisan exit. Nah, ini berfungsi untuk keluar dari halaman tersebut. Nah, ini jarang digunakan sih, soalnya ketika kita membuka Adobe Premiere Pro CS6 pastinya kita akan melakukan new project ataupun open project ataupun ini yang ketiga ini yang Help ini. Nah, di sini saya akan langsung membuat yang new project saja, kita tekan. Nah, setelah kita memilih new project, maka akan tampil sebuah form pengaturan. Nah, lihat ya, ini ada form pengaturan mulai dari video rendering and playback, terus video display format. Nah, di sini kita bisa memilih. Terus display format audio samples. Nah, di sini juga bisa memilih capture format V atau HDV. Nah, seperti itu. Terus yang di bawah ini ada location. Jadi location ini lokasi file kita setelah kita render mau
diletakkan di mana. Nah, ini ada name atau unit, kita bisa beri nama tutorial gitu aja. Tutorial. Nah, langsung bisa kita oke. Nah, setelah itu ini sequence 1 langsung bisa kita oke saja. Nah, kita tunggu untuk menampilkan. Nah, ini sudah buka semuanya. Jadi di sini kita bisa melakukan editing video, audio juga bisa, gambar juga bisa. Jadi bisa meliputi semuanya. Nah, setelah kita membuat dan mengatur project baru, kita akan dibawa pada form lembar kerja. Nah, lembar kerjanya itu seperti ini. Ditujukan pada gambar ataupun di layar ini. Nah, ini adalah sebuah tampilan layar utama dari Adobe Premiere Pro CS6. Nah, title adalah tampilan judul. Nah, title adalah tampilan judul atau nama project yang kita buat, terletak pada bagian paling atas. Nah, ini loh. Nah, ini Adobe Premiere Pro user dokumen Adobe Premiere. Nah, ini adalah nama atau title kita. Oke, kita kembali lagi. Terus menu bar. Menu bar itu yang di sebelah sini, di bawahnya title. Nah, ada file, edit, project, clip, sequence, marker, title, Windows, app. Nah, di sini ini dinamakan menu bar. Nah, baris menu-menu yang mempunyai submenu masing-masing. Nah, di sini ada submenu masing-masing tersendiri. Untuk filenya sendiri juga ada subnya sendiri, edit juga ada, project juga ada, clip juga ada. Jadi ada menunya sendiri-sendiri. Terus project Windows. Nah, project Windows ini ada di sini. Nah, di sini ini adalah project Windows. Nah, project Windows berfungsi untuk menampilkan file-file yang telah diimport. Nah, di sini. Nah, ini adalah. Nah, di sini. Ini sudah masuk tadi tutorial. Nah, di sini adalah project Windows. Jadi kita ketika memasukkan video ataupun gambar ataupun audio, kita bisa melihatnya di sini. Nah, kita close saja. Terus selanjutnya adalah monitor Windows. Nah, monitor Windows itu adalah di sini. Nah, ini adalah monitor Windows. Nah, ini yang saya tekan ini adalah monitor Windows. Nah, jadi monitor Windows berfungsi untuk menampilkan klip dari project yang kita buat pada jendela timeline. Nah, terus ada contents Windows. Nah, contents Windows tersebut ada di sebelah sini. Nah, karena Windows berisi efek untuk ditambahkan pada video ataupun audio. Nah, jadi nih bisa langsung kita klik saja, marker, efek, info, di browser, tutorial. Nah, di sini sudah ada menunya sendiri. Timeline Windows. Nah, timeline Windows ya ini sebelah sini. Untuk menaruh audio, video dan juga gambar. Nah, di sini yang saya tekan ini. Nah, ini adalah timeline Windows. Nah, setelah kita tahu atau memahami di mana letak ataupun di manakah tool-tool ataupun yang dinamakan project Windows, menu bar, monitor Windows, content Windows, timeline Windows dan juga tool Windows. Nah, setelah kita mengetahui semuanya, maka kita akan langsung menuju ke materi mengenai pengertian ataupun nama-nama dari tool-tool yang kita gunakan saat pengeditan video. Nah, ini dinamakan toolbox. Nah, toolbox ini yang ini ada. Nah, ini terus ini ada selection tool, ada track select tool, terus ini ada ripple edit tool, terus ini ada rolling edit tool. Nah, dan masih banyak lagi ini. Ini namanya toolbox. Nah, berisi alat-alat yang digunakan untuk mengedit klip pada timeline. Nah, pada timeline di sini. Nah, yang paling atas ini adalah selection tool. Coba saya akan mengimport sebuah video. Ya, video kita cari video ya. Mana ini? Nah, banyak sekali video di sini. Kita mencari
ini yang banyak video. Nah, di sini ada beberapa video. Nah, kita double klik aja. Ini sudah proses mengimport file. Nah, ini adalah video kita. Lalu kita drag aja ke timeline kita. Nah, di sini terus itu keep existing setting, change sequence setting. Oh, it's back warning. This clip does not match sequence setting. Sequence to match the sequence setting. Oke, kita tunggu saja. Nah, ini sudah ada di sini. Coba kita apply. Nah, sudah seperti itu saja. Nah, selection tool ini untuk menyeleksi. Jadi di sini kan pasti ada video, terus di bawahnya sini mungkin ada audio. Nah, ini audio 1, audio 2, audio 3. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memberikan efek audio. Nah, mungkin background atau soundtrack yang sesuai kita inginkan. Selanjutnya ini adalah, nah ini adalah track select tool. Nah, pilih semua klip di track dari suatu titik tertentu atau pilih beberapa track. Nah, ini adalah track select tool. Track select tool. Nah, kita kembali lagi kepada selection tool. Nah, terus di bawahnya ini ada ripple edit tool. Nah, penyesuaian titik edit dan memindahkan klip lainnya dalam timeline untuk agar seimbang. Coba kita gunakan seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, terus rolling edit tool menyesuaikan titik edit antara dua klip tanpa mempengaruhi sisa timeline. Nah, ini untuk menyeimbangkan agar tidak imbang seperti itu. Terus yang di bawahnya sini ada red stretch tool. Nah, mengubah durasi klip sekaligus mengubah kecepatan untuk kompensasi. Nah, di bawahnya ini ada razzle tool, memotong klip pada timeline. Nah, ini coba kita potong di sini. Nah, ini terus kita kembali lagi ke selection tool. Nah, ini yang sudah saya klik ini, maka ini yang terseleksi. Kalau yang sini saya klik, berarti sini yang terseleksi. Jadi gunanya selection tool itu seperti itu. Nah, terus ada di bawahnya lagi slip tool. Nah, slip tool itu untuk memindahkan klip dalam dan keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan sehingga sisa timeline tidak terpengaruh. Jadi sisa timeline yang tidak kita gunakan itu tidak terpengaruh ataupun terbuang seperti itu. Terus ada slide tool, memindahkan klip bolak-balik dalam timeline sementara secara bersamaan menyelesaikan klip berderetan dengan kompensasi. Nah, terus ini yang di bawahnya ini ada pen tool. Nah, membuat kontrol atau jangkar poin. Nah, ini digunakan untuk mengedit audio kita. Nah, seperti ini. Terus saya ini tarik ke bawah. Nah, maka ini audionya itu akan turun. Coba kita play videonya. Kita kembali ke selection tool, terus kita apply videonya. Nah, oke, saya akan mempercepatnya ketika sampai di titik yang kita inginkan. Oke. Oh, maaf. Ini bukan yang mempengaruhi suara. Kalau suara yang ini, yang di bawah ini, yang MP4 ini. Nah, jadi ini untuk membuat fade in atau fade out gambar. Ya, maaf, ada kesalahan sedikit dari saya. Jadi terus ketika kita ingin mengembalikannya, kita bisa Ctrl Z. Nah, maka otomatis di sini akan naik sendiri, terus titik-titiknya bisa kita hilangkan dengan Ctrl Z seperti itu. Nah, ini zoom.
Zoom tool, klik pada timeline untuk memperbesar tampilan atau tarik dan pilih area persegi untuk memperbesar ke arah tertentu. Nah, ini untuk memperbesar. Ya, maka ini memperlebar. Terus bisa kita tekan untuk memperkecilkan juga bisa ini. Nah, seperti itu. Oke, nah mungkin itu adalah pengalaman-pengalaman tool dari saya. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya kelebihan Adobe Premiere Pro dibanding video editing lainnya itu yang pertama itu kamu bisa capture dari camcordermu menjadi banyak file. Nah, terus memudahkan dalam membuat title, ada 3 title. Nah, di sini kan ada title 1 ini, 1 2 3 1 2 3. Pada bagian video juga ada 3, di bagian audio juga ada 3. Terus tampilannya juga keren seperti ini. Terus mempunyai ketelitian sampai 0,01 second. Nah, dapat digunakan mengedit file video yang berbeda dan ukurannya yang berbeda. Efek jalan custom bisa membuat kata-kata bergerak sesuai arah panah. Efek dapat diedit. Nah, plus Adobe Media Encoder. Tahan crash. Nah, bekerja maksimal di komputer 64 bit atau RAM di atas 4 GB. Jadi ketika teman-teman semuanya itu sudah specs laptop kalian itu sudah 64 bit atau di atas 4 GB, berarti itu sudah bekerja maksimal. Kalau di bawahnya itu mungkin agak sedikit nge-lag ataupun ngadet. Nah, seperti itu. Terus kamu bisa memotong video di timeline menjadi 2 sampai yang atau sesuai apa yang kamu inginkan. Terus mudah dalam membalik video atau time receiver, support HD, high definition, terus video editing software terbaik. Nah, itu mungkin banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ada di Adobe Premiere Pro ini. Terus mengenai kekurangannya sendiri, installatornya itu 2 GB, aplikasinya 800 MB. Biar tidak jadi masalah ya jangan pakai yang portable seperti itu. Terus harga aslinya memang mahal ini untuk Adobe Premiere Pro sendiri ini. Terus spek komputer minimal ya tidak berjalan kalau minimal. Tutorialnya sulit banget untuk update versi masih jadul. Nah, kalau yang masih jadul CS3 terus CS berapa yang di bawahnya CS6 itu masih jadul sekali. Tidak bisa menyimpan file video secara langsung. Menurutku ini kelebihannya sih. Jadi ya nggak menuin space disk seperti itu. Terus tidak ada full screen preview. Nah, tidak ada full screen preview ini itu mencegah terjadinya pixel pecah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan-pengenalan yang ada di Adobe Premiere Pro CS6 mengenai menu bar dan juga tool-tool yang berfungsi dalam saat pengeditan. Selebihnya nanti saya akan mengirimkan lagi tutorial berikutnya mengenai bagaimana cara mengedit yang baik ataupun kita memotong video ataupun audio yang menjadi satu kesatuan yang bisa kita nikmati. Sekian dari saya, sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, tetap semangat dan jangan putus asa.